cepu dunia. Kopite Kimi ini lagi-lagi berulah. Yoks. Dia ngasih tahu soal 4080 yang terbaru. Waduh. Ini udah berita baru lagi soal 4080 yang sekarang ini. Dari si Kopite Kimi, kabarnya itu dia memiliki peningkatan dari spesifikasinya. Ya, yang menariknya di sini dia itu pede atau enggak ya setidaknya berharap lah ya di TSE ataupun Time Spy Extreme ini bisa mendapatkan skor di 15.000 poin. Gede banget. Gede banget. Yang mana saat ini aja di 3090 Ti itu cuma di sekitaran 11 ribuan. Itu pun juga yang udah dipakai yang didapatkan sama inilah semacam overclocker lah. Emang orang yang pengen dapat tinggi gitu. Si Kingpin. Ya semacam-macam gitu. Tapi buat Kingpin tuh siapa tuh gue lupa namanya itu ya. Dan speknya ini, dia juga udah pakai kuda core-nya tuh meningkat jadi 9.700 cores. Gede banget ini. Gila, memori GDDR-nya juga ada 16 GB, terus sama wattnya dari 320 ke 420. Iya. Tagihan naik. Ya pasti, selain dari tagihan naik pun, dari harganya pun si GPU bakal naik. Iya, ya walaupun pastilah, nih dari perkiraannya ini nih, itu masih di ranah yang sama, di $699. Ya cuman pasti ada kemungkinan juga peningkatan harga sampai $100 atau enggak ya rata-rata di $50. Itu lumayan banget untuk seorang builder ya, ngebuat sebuah PC gitu ya. Ya, gua nggak tahu sih, tapi di sini yang gua ngeliat di sini ya sebenarnya udah oke lah, dapat peningkatan tinggi. Cuman gue masih belum lihat nih gimana nih ya pergerakannya Nvidia untuk ya meningkatkan ya tren sekarang. Apalagi tren zaman sekarang nih ya untuk para content creator lebih utamanya itu ini udah mulai panas soal tentang encoding baru yaitu dari dari AV1 ya. AV1 ini tuh udah mulai panas gitu karena ini baru aja nih. Jadi nih si YouTuber baru ini YouTuber ini nih ya si Postfog atau sebutannya profesional ya profesor streamer ya. Dia baru aja ngetes untuk performanya dari si Intel Arc 380 yang waktu itu udah keluar juga yang dari brand China gitu ya. Yang mana ini salah satu lini terendahnya dari Intel Arc yang udah rilis. Dan mereka tes, si Eposvox ini tes itu hasilnya tuh cukup outstanding untuk hasil dari video yang pakai AV1. Tapi dia masih memang di ranah streaming ya. Dia nyobainnya di OBS dan dia menggunakan benchmarknya dari Netflix juga, yaitu apa tuh tadi namanya? VMAF ya, yaitu VMAF. Dan itu pun udah dibandingin dari encoding AV1, Nvenc sama AMD punya itu si AV1 ini memiliki hasil yang sangat outstanding. Dari ini ya dari benchmark si Netflix itu. Yang mana ini menarik banget gitu ya karena ya ini aja masih yang di ranah entry level gitu ya. Itu bisa mendapatkan skor tinggi. Dan tentunya dia juga udah ngetes di 3 perbandingan, yang mana pertama itu dari bitrate-nya 3,5 megabit per second, 6000 megabit per second, dan 8000 megabit per second, atau yang bisa dikatakan tertingginya tweet saat ini, itu rata-rata si AV1 ini berada di lini atasnya. Palingan dia tuh sikut-sikutan sama X264 yang slow yang pokoknya yang santai gitu ya. Maksudnya kalau kalian ngertiin anak streamer tuh kan ada yang fast, ada yang slow. Ya kalau kalian X264 itu yang slow itu kayak semacam inilah processingnya itu fokus di kualitas, bukan di yang penting cepet jadi gitu ya. Nah itu doang tuh sikut-sikutannya. Yang mana ini menarik banget gitu. Jadi ya ini nih salah satu apa namanya ya memang encoding masa depan juga karena memang itu sangat menguntungkan ya di banyak pihak. Dari pengembangnya kayak semacam misalkan Google menggunakan CV1 dia otomatis tidak perlu membayar lisensi. Ini gratis karena ini open source kan ya. Ini yang dipunya emang open alliance gitu kan. Jadi otomatis Google-nya ini gratis, nggak perlu ngeluarin cost untuk lisensi penggunaan kodek lagi. Untuk kreatornya ataupun kayak semacam kita ketika kita menggunakan si AV1 kodek ini, pertama itu storage-nya bakalan lebih irit lagi. Terus juga kualitasnya bakalan sama aja kayak pakai H264. Nah, jadi menarik banget itu ya. Dan tentunya buat kalian penikmat-penikmat pun diuntungkan juga, yaitu dengan menggunakan bandwidth yang lebih rendah lagi. Oh, jadi dia nggak cuma di streamernya, usernya juga ya? Iya, dari pengembang, kreatornya sampai penikmatnya gitu. Karena ya itu kan videonya kan kecil, lebih kecil. Jadi otomatis kalian ini buffernya itu ya nggak sebesar kita nontonnya video biasa yang H264 punya gitu. Nah, sedangkan palingan yang saat ini bisa diunggulkan ya HEVC, H265 yang storage-nya rendah itu kekurangannya itu untuk encodingnya agak sulit karena itu hanya membutuhkan inilah high tier
apa sih namanya gaming ya pokoknya high tier gaming spec atau enggak lu pakai punya Mac punya gitu. Jadi yang mana ini masih ribet. Nah, ini MV1 ini bakal datang untuk di ranah semua orang kayak gitu. Ini menarik banget cuy. Ya menarik banget karena yang gue lihat sejauh ini update dari Nvidia itu cuma nambah-nambahin power doang. Nah iya bener, itu dia. Maksudnya kalau kita balik lagi ya, Nvidia itu ya saat ini naikin power ya, walaupun menariknya dia itu kan powernya tinggi, tapi sekarang dice itu lebih kecil. Iya, lebih kecil. Nanometernya semakin kecil lagi. Tetaplah kalau misalnya seperti ini ya sama aja, kita masih upgrade rumah juga gitu loh. Jadi gue sih sebenarnya gue update kayak gini tuh butuh yang kayak gini gitu. Yang gebrakan, yang bikin tuh kayak gue harus punya ini gitu. Iya, revolusioner Iya, gitu ya, nggak revolusioner. cuma sekedar improve-an doang. Iya. Kalau improve mungkin gampang aja gitu ya, kayak ya udah gitu, kayak lu motor ditambahin cc-nya otomatis lebih ngebut Iya, gitu itu kan. aja kan ya Iya, sebenarnya. tapi kan berbeda cerita kalau misalnya motor yang bisa pakai bensin sekarang udah pakai baterai. Wah, itu Nah, itu upgrade. Iya, upgrade. Pertama lingkungan lebih bagus gitu kan, dan mesin mungkin lebih awet karena mesinnya nggak terlalu banyak yang bergerak gitu, contoh gitu. Jadi ya gua ya kurang lebih seperti itu. Wah, baterainya habis. Ya. Oh, ada apa ini? Jadi tadi sampai mana? Tadi sampai motor listrik. Oh iya, jadi seperti itu. Kita nggak butuhin peningkatan sebenarnya. Butuh Sebenarnya- juga sih sebenarnya. Maksudnya jadi kayak lebay banget gitu. Iya. Muluk-muluk gitu. Tapi sebenarnya memang ya kita pengennya revolusioner gitu, yang lebih efisien atau enggak fitur baru gitu yang nggak biasa kita lihat biasanya gitu loh. Ini kan sama yang terjadi kayak di saat muncul MacBook M1 itu. Ah, Ya kan itu kan hal yang nggak pernah ada ya. Itu revolusioner banget. Revolusioner banget kan jadinya semua brand juga akhirnya ngikutin gitu. Iya, karena memang media barunya ini itu bisa menggarap semuanya juga gitu. Jadi kalau kita dikembangin pun juga masih enak Masih cuy. enak banget, masih banyak yang bisa dilakukan gitu kan. Iya, paling gamenya doang belum Oh, gitu kalau. gamenya belum. Ngomong-ngomong soal game. Apa tuh? Boleh juga ya. Jadi kita akhirnya memiliki teknologi punya anak bangsa. Wow. Lebih tepatnya adalah milik dari BUMN Telkom. Waduh. Jadi mereka ini bikin metaverse Indonesia yang disebut Metanesia. Nesia. Bagus, tapi bagus. Ya kan? Bagus, Kata iya. Pak Menteri Erick Thohir, Yoks. ini adalah tanda Telkom itu sudah melek teknologi. Gila. Berarti kan gini ya, berarti dia sudah mengira, berarti dia ada data masuk ke kuping dia, Pak, kayak Telkom nggak ada inovasi. Jadi dia kayak, ayo kita bikin inovasi gitu loh kayak. Salah kali lu Iya, ngomong. apa tuh? Maksudnya ini nih kita ada duit nih. Oh. Kalau nggak dipakai bahaya. Gitu. Mending kita bikin token aja NFT. Iya, lebih Ya, tapi ngomongin NFT dia juga udah di Key 3 sekarang. Oh. Key 3 itu jadi udah mau mencoba publish NFT-nya buat nanti jadi gamenya. Permasalahannya adalah Apa video promosinya jelek. dia ini kayak gini loh. Dulu kalau bandingin sama Bored Yak Up, Oh, iya. itu kan tinggi besar ya. Ya udah gede banget. Dia ini tuh barangnya udah ada, Hah. tokennya udah ada, tinggal dijual doang. Nah, kalau Metanesia ini terlihat dia belum punya apa-apa tapi udah mau jualan. Nah, Sama kayak PC kemarin. wah, jadi belum lengkap, langsung publis aja. Bener, nah itu Gitu. dia. Emang sih, gue juga sempat lihat tuh websitenya. Ya ini terlalu kayak lu lagi lihat transfer saja gitu. Kayak maksudnya beda kalau lu buka apa yang land itu tuh gue lupa deh. Pokoknya yang main NFT. Oh ini sandbox gitu Ya sandbox kayak gitu kan, walaupun kelihatan biasa ya, tapi ini udah promising banget gitu Iya. ya, dan memang udah progresnya jelas banget gitu, apa yang mau dijalankan. Tapi kalau lihat rata-rata orang Indonesia mau buat ngebuat progres ya NFT ataupun kriptoan gitu ya, mainan blockchain, itu dia kayak terlalu gegabah, kayak langsung bikin banyak banget ini progresnya. Pertama dari konsernya, terus bikin NFT-nya, bikin token, bikin blockchain. Ya, kayak satu aja belum jadi bener gitu satu loh. belum jadi bener, cuma marketingnya nyebelin. Iya, udah bikin banyak banget rencananya gitu, kayak hei, SDM sini tuh mungkin kalian itu sangat bangga, tapi gua sendiri tidak bangga. Iya, enggak. Karena kalau lu bandingin tadi kan coba silakan aja cari Bored Yak App tuh kan Iya. gila banget, jauh banget. Jauh banget kayak gitu loh. Maksudnya kayak udahlah, bikin satu aja. Mungkin kalau Telkom mau buat, ya udah bikin kayak konser. Kemarin konser udah sempat Iya, konser Metaverse maksudnya dimaksimalin dulu. Kemarin kan udah coba tuh video Aliono via Metaverse ya. Bikin lagi perbanyak, ramein dulu, dimaksimalin sampai benar-benar konser itu udah
proper gitu loh Proper dan banyak yang pengen lihat juga. Nah gitu. iya kan kalau udah jelas nih udah ada satu nih portofolionya tinggal dikembangin lagi gitu. Ini baru satu dan kita tidak tahu itu jadi gimana gitu ya. Ini mau dibikin lebar lagi gitu, nggak tahu tuh. Maksudnya gue Udah gitu, bingung. udah gitu yang lucu tuh FAQ-nya sebenarnya. Apa tuh Aki? Oh FAQ ya. FAQ ya. Ya itu Friendly pokoknya. ask question. Ask question itu jadi ada satu pertanyaan tuh bagus sebenarnya pertanyaannya tuh yang sering ditanya tuh gimana cara masuk ke metaverse-nya. Jawabannya bangsat banget. Apa? Lu registrasi terus login deh gitu tuh. Itu kan nggak informatif ya? Ya semuanya begitu Pak dari zaman Bapak daftar PB Zepeto tuh yang registernya jelek banget tuh nggak usah pakai email ngasal masuk. Nah itu Register dan login. Iya baru login. Metaverse mana? Web3-nya mana? Ya sengaja download apa, beli VR Iya, gitu beli kayak VR. semacam itulah Iya, gitu. iya, Ini tidak jadi- ada ya. Jadi agak aneh lah ini sebenarnya. Apakah ini sebuah gimmick aja ya kan? Ya iya kayak tadi biar nggak ketinggalan aja sebenarnya Iya, gitu. biar nggak ketinggalan aja. Ini sebenarnya nggak perlu banget lah orang-orang pemerintah atau enggak ya BUMN ini ngerjain ini gitu. Biarkan orang anak muda aja. Maksudnya nggak perlu pegang banget nama. Emang gue sebel banget nih. Gue sedikit curhat gitu ya. Iya. Semakin sekarang tuh, ini sorry nih out of context gitu. Gue semakin benci tuh setiap ada baliho pasti ada nama pemimpinnya gitu. Mau partai kayak mau polisi Iya, gitu. buat apa? Sorry nih, gue nggak menurunkan ini ya, nggak menjelek-jelekan, cuman kayak nggak proper aja. Ya, seperti itulah. Iya. Jadi ini sama aja nih kayak lu mau buat NFT ataupun ya blockchain punya, Web3 punya, tapi harus ada nama si Telkomnya. Iya. Kenapa nggak lu langsung lempar aja ke ini gitu Ke ya? swasta yang lebih proper mungkin. Iya, ya mungkin nama Telkomnya di ending lah, jadi kayak kreditnya aja gitu, nggak perlu kayak harus banget punya nama gitu loh. Ya itu loh, jadinya seperti ini, run first aja, yang swastanya belum bener gitu. Susah. Iya. Emang gampang bikin metaverse susah. Iya, nggak sesimpel itu. Mungkin gamenya memang nggak perlu yang bagus-bagus. Iya. Bikin yang jelek yang penting dijadi gitu. Cuman nggak begitu cara mainnya. Apalagi ini instansi pemerintah kan. Iya. Ya ini kan bawa-bawa menteri ya, masa kita harus malu ya kan? Iya. Ngapain? Ya, ini mungkin mau berita lagi buat kalian ya. Kalian udah capek dengan PSC, jangan lupa ada Metanesia. Iya, Metanesia itu penting untuk kehidupan Gen Z katanya. Iya. Nanti bermudah ya. Ya seperti itulah ya. Ya, 2024 gitu. ya semoga aja. Jadi mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita di minggu kali ini ya. Berita luar yang sangat promising. Iya. Berita sini yang sangat Yang menyedihkan. gitu-gitu aja ya. Iya, menyedihkan menurut gua. Terlalu lebay gitu tuh aneh, nggak suka gua. Jadi seperti itulah. Jadi ya udahlah, cukup menarik lah buat minggu kali ini. Minggu yang bisa kita julitin. Iya. Jadi ya udah seperti biasa di Bego Teknologi di hari Selasanya ada gua Aldi dan juga ada Gary dan tentunya di kameramen ada si Aldira. Dan ya mungkin ya udahlah minggu depan pasti bakal ada berita baru buat kalian. Jadi kalau kalian mau ngobrol-ngobrol silahkan deh komen di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di TikTok, Instagram, Facebook dan juga Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Langsung klik. Langsung klik aja guys. Jadi ya udah mungkin itu aja dulu. Sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye bye.